Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sampai di sini. Saudara, mengapa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu"? Kita menjadi anak-anak Tuhan kerap kali setelah kita tahu segala sesuatunya, baru kita ini dapat percaya, saudara. Maka pada waktu murid-murid kumpul di dalam kamar yang tertutup, Tuhan Yesus tahu-tahu muncul. Kenapa Pak Tuhan Yesus tidak ngetok-ngetok pintu? Sebab Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa dia sekarang sudah tidak dibatasi dengan apa yang ada di dunia ini. Dia langsung masuk meskipun dia mempunyai tubuh, daging dan tulang, tapi dia masuk. Maka dari itu saudara, kalau kita tidak mengalami sendiri dan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, saudara tidak akan bisa percaya. Memang kita bisa percaya, ikut, ya percaya dengan kesaksian, kita mengatakan, wah luar biasa, hebat. Tapi nanti kalau aniaya datang, kita pasti lari. Contohnya Petrus, saudara. Petrus berkata, "Tuhan, mati sekalipun aku bersama dengan engkau, mau masuk penjara." "Oh, tidak masalah. Semua meninggalkan engkau, aku tidak." Belum 2 hari, Petrus menyangkal Yesus. Maka dari itu, saudara, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur. Saya pada waktu pertama kali ketemu Om Ishak, saya diberitahu kalau diminta khotbah di sini harus pakai pakaian putih. Saya itu tidak pernah pakai pakaian putih. Nah, saya bilang sama Om Ishak, "Om, saya tidak punya pakaian putih." Tapi Om Ishak lucu, tidak marah, tidak. "Oh, ya tidak apa-apa." Tuh, katanya tidak boleh. Boleh. Wah, jangan-jangan sudah berubah menjadi itu. Dan saya khotbah tidak pakai pakaian putih, saudara. Tapi yang kedua, saya pikir saya ya tidak bikin pakaian putih. Karena apa? Nah, yang dulu boleh kok. Tapi sebelum saya berangkat sini, ini tahun-tahun yang lalu, saudara. Saya sedang menyiapkan pakaian. Saya dengar Tuhan itu ngomong sendiri. "Masakan engkau tidak mau menghormati orang tua?" Loh, langsung mateng di sini. Aku ini kurang hormat sama orang tua siapa, tak pikir. Langsung Roh Kudus berkata, "Kamu kan akan melayani di GPPS." Oh, ngerti aku maksudnya. Oh, saya langsung di toko sama istri saya, "Yuk cari kain putih." Istri saya bilang, "Tumben kamu. Apa sih mati?" "Maka mati ya kamu." Saya pikirnya kalau pakai pakaian putih kan mati, benar gak? Istri saya bilang, "Siapa yang mati?" "Enggak ada," saya bilang. "Tuhan berkata saya harus menghormati orang tua." "Loh, kenapa? Kalau khotbah di sana disuruh pakai pakaian putih."
Oh, Tuhan itu perkara kecil saja kok diurusi ya. Loh. Kalau tidak sayang sama dia itu tidak bakal diurusi. Sebab Alkitab sudah berkata, siapa yang setia dalam perkara yang kecil, ia diberi tanggung jawab yang besar. Belajar saudara dari perkara yang kecil. Dan saudara tahu, datang yang dulu kan saya tidak khotbah, memang waktunya singkat saudara. Lalu datang yang ini, saya lupa bahwa ini tuh lupa. Waktu saya berdoa, hari Senin saya sudah datang, saya berdoa pagi jam 3:30, saya Tuhan Bang ini saya berdoa. Tuhan berkata, kamu ada yang lupa toh? Apa? Gak jelas. Sudah komplit. Pakaian putih. Oh ya lah. Sampai akhirnya saya telepon istri saya, pakaian putih dikirimin. Saya bilang, lu kamu kok di GPPS? Iya. Lah iya, kok enggak mau periksa dulu. Lupa, sebenarnya. Saudara, perkara yang kecil, sepele, saudara. Ingat. Saya sampai akhirnya bilang, Tuhan, Engkau itu menyayangi hamba-hambamu itu sampai perkara-perkara yang kecil. Dia tidak memaksakan, tapi itu keinginan hatinya disampaikan. Dituruti Tuhan. Bayangin, saudara. Kita harus belajar, jangan memaksakan segala sesuatu, tapi Allah yang akan memerintahkan orang lain harus menurut. Karena apa? Kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Waktu saya ketemu sama Om Isa pertama kali, saya tanya, Om, doanya jam berapa jam? 6 jam. Saya baru 3 jam, Om, separuh. Saudara tahu, tahun ini, bulan Desember akhir, Tuhan berkata kepada saya, kamu mulai bulan Januari harus berdoa setiap hari, paling sedikit 6 jam, sampai 7 jam. Kaget aku. Waduh, Om Isa ini benar meneh. Waduh, aku 3 jam saya lumayan lah. Ya 6 jam saya terus Tuhan bilang, mulai Januari kamu harus 6 jam. Paling sedikit. Sayang, saudara. Makanya saya sekarang khotbah setiap hari hanya 1 kali, kecuali hari Minggu. Saya bilang, enggak bisa. Saya tidak bisa pelayanan banyak-banyak. Saya harus banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya harus menurut kepada dia, bukan melayani manusia, tapi saya harus turut dia. Apa yang dia mau. Kalau dia mengatakan, duduk diam. Jangan melayani. Sudah, kamu berdoa saja. Saya akan lakukan itu. Saya tidak urusan karena saya dipanggil untuk menjadi pelayan dia, bukan pelayan manusia. Maka dari itu saudara, kalau Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Ini kelihatannya gampang, tapi saudara kita belajar. Sebab kita kerap kali tidak menghayati akan firman Tuhan. Kita mau yang enak, tapi kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana daripada Bapa kita di surga. Maka dari itu saudara kita harus benar-benar belajar. Kalau Tuhan Yesus berkata seperti Bapa mengutus aku, berarti saudara harus perhatikan cara hidupnya Tuhan Yesus. Karena saudara dan saya akan diutus oleh Yesus seperti dia diutus Bapa. Tuhan Yesus, dia meninggalkan tahtanya, harta bendanya, kemuliaannya, dan dia menjelma menjadi manusia. Pada waktu dia dilahirkan, saudara, dia dilahirkan di dalam suatu negara, suatu kota, suatu keluarga yang sederhana, Maria dan Yusuf. Setelah dia dibesarkan, dia berumur 12 tahun, pengertian, kepandaian, hikmatnya, orang Farisi, profesor, ahli Taurat, semua tidak ada yang menang. Sebab roh dia adalah Allah sendiri. Maka pada waktu bercakap-cakap dengan ahli Taurat dan orang Farisi, mereka heran semua. Saudara perhatikan, kira-kira kalau saudara punya anak umur 12 sudah pintar,
profesor kalah. Kira-kira anak saudara suruh apa? Suruh ngajar enggak? Profesornya kalah. Berarti dia ngajar profesor loh. Bayangin. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia pulang bersama dengan Maria dan Yusuf. Dan jadi tukang kayu. Orang pinter jadi tukang kayu. Tukang kayu itu perlu pinter enggak? Perlu pinter Alkitab, perlu pinter segala-galanya, perlu enggak? Saudara, sampai tangan Tuhan Yesus ini kasar. Dan hal ini baru-baru ini dialami oleh seorang anak Tuhan. Maka kalau saya katakan, saya mengalami, saya bertemu dengan dia. Orang lain tidak percaya, saya tidak marah. Karena apa? Saya malah berkata, Tuhan kasihan, belum mengalami. Ya seorang anak Tuhan, dia sedang frustasi. Ya sudah kecewa semuanya ingin mati, tapi takut mati. Dan karena dia menderita, suaminya tiap malam sedih dia. Nah, ini sedih dia. Tapi ternyata satu malam, satu saat, yang mijeti dia tangannya kasar. Waktu dipijeti itu kasar, dia kaget. Tuh, tangan suamiku halus kok kasar. Waktu dia nengok suaminya, tidurnya. Siapa yang mijeti aku? Gak ketakutan gue. Ayo. Kaget ya. Waktu dia kaget. Tangan itu, dia lihat tangan itu. Berlubang pasir. Langsung dia sadar, dia bilang, Tuhan, apakah ini kau? Aku sendiri yang melakukan ini. Saya nangis dia. Dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku sudah menyakiti hatimu. Mengapa? Apa yang aku telah berbuat kepadamu? Apa yang kamu berbuat untuk aku? Ditunjukkan semua dosa-dosanya dari muda. Nangis luar biasa. Dan Tuhan sembuhkan dia. Total, saudara. Dan dia dapat dengar suara Tuhan dengan jelas. Sekarang dia berkata, betul Tuhan itu bicara. Saudara, Yesus dia dari muda sudah demikian dihormati. Tapi dia disembunyikan oleh Allah. Dari umur 12 sampai umur 30 tahun. 18 tahun jadi tukang kayu. Bayangin saudara. Kita kerap kali tidak dapat mengerti. Bukankah itu pemborosan? Bukankah itu sayang? Kalau tidak dipergunakan kepandaian, kemampuan, pengertian. Kita kerap kali mau cepat-cepat keluar menjadi alat Tuhan. Jangan tergesa-gesa, saudara. Ada waktu yang Tuhan sudah atur dan tetapkan. Karena Alkitab sudah berkata, Allah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Yang penting kita ini adalah melayani dia, apa yang dia mau itu. Lihat bangsa Israel, saudara. Pada waktu dia dituntun dari Mesir ke Kanaan. Dia tidak akan bergerak kalau tiang awan, tiang api tidak bergerak. Kalau tiang awan, tiang api diam 3 bulan, mereka diam 3 bulan. Dijamin enggak sama Tuhan? Hah? Jamin enggak? Saudara pernah mikirin enggak? Bangsa Israel itu keluar dari Mesir sampai Kanaan itu jumlahnya itu 3 juta. Ngasih makan 3 juta kalau satu hari tepung sakon. Satu orang 1 on saja loh. 3 juta orang berapa? 100 kintal. Dari mana tepung ini? Tapi Allah sanggup memeliharakan dia. Tapi mengapa banyak orang Kristen tidak sampai kepada janji-janjinya Allah?
Karena apa? Karena tidak taat dan menantikan pimpinan Roh Kudus. Kalau zaman bangsa Israel diberi tiang awan yang api, zaman sekarang saudara dan saya diberikan Roh Kudus. Kalau saudara dan saya mengikuti petunjuk Roh Kudus, Alkitab sudah berkata, Dia akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dan kita akan tiba. Dia akan mengingatkan apa yang Yesus katakan. Luar biasa. Dan ini saya alami. Karena hidup saya dipimpin oleh Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kalau aku melayani Engkau, aku tidak tahu apa-apa. Apa yang Engkau katakan, aku katakan. Kalau Engkau diam, aku diam. Dan ini jangan tidak main-main, saudara. Saya ngalami loh. KKR. Bukan kebaktian biasa, KKR. Baru ngomong 10 menit, Tuhan bilang, stop. Stop, Tuhan, stop. Saya bilang, amin. Bayangin, saudara, orang melongok semua. Ini mainan, Mas. Pendetanya marah. Saya dimarahin. Pak Yusa, ini mainan. Loh, aku tak mainan, ini sungguhan. Lah kok Tuhan tidak ngomong sama saya? Loh, ngomong sama saya yang ngomong. Kenapa berhenti? Lah aku ya tidak tahu. Jangan-jangan setan. Saya lapor, Tuhan nangis. Tuhan, yang ngomong tadi itu siapa? Tuhan bilang, aku. Nah kenapa? Ditunjukin, saudara. Ternyata di tempat itu ada dukun. Dukun gede. Dia ngomong, kalau memang itu hamba Tuhan, dan dia peka dan dia mengerti, saya percaya saya akan bertobat. Hanya satu orang dukun. Ini loh, ada ribuan setan datang. Kalau dia memang hamba Tuhan, suruh berhenti khotbah. Lucunya. Saya berhenti. Wah, dia bilang luar biasa. Dukunnya bertobat. Hanya satu dukun, saya dikorbankan. Semua orang segini dikorbanin, hanya satu dukun bertobat. Kalau saya bilang, Tuhan, satu orang yang kok bawa urusi kayak gitu. 99 aku tinggalkan. Aku cari satu. Oh, kamu kan menjadi penggenap firman. Waduh, ya sudah, Tuhan nurut. Tidak tahu. Ini loh, saudara. Kerap kali kita dihadapkan dengan satu kenyataan, kita tidak berani melakukan dan menurut. Karena apa? Karena kita ragu-ragu, karena kita belum percaya, kita belum mengenal akan siapa Allah kita. Dan ternyata setelah hari pertama itu berhenti, besok yang datang 2 kali lipat. Kenapa? Mau lihat ada apa. Lagi yang aneh-aneh. Loh, caranya Tuhan kan aneh. Saya sendiri tidak ngerti. Saya orangnya, ada urusan. Untungnya apa? Saya tidak punya gereja, saya tidak punya jemaat, saya tidak cari pengikut. Mau ikut ya syukur, tidak mau ikut ya apa-apa. Yang penting aku nyenengi hatinya Tuhan. Loh, ini loh. Yesus disimpan. 18 tahun dia harus kerja. Sampai saudara-saudaranya sendiri tidak percaya kalau Yesus itu Mesias. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Mari kita lihat supaya saudara dan saya lihat bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya. Pada waktu Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem, dia berkata, saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya. Yohanes pasal yang ke-7. Ayat yang ke-3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Alkitab yang ngomong, saudara.
Yesus yang demikian kuasa diakui kepandaian dan segalanya. Dia selama 18 tahun diam di rumah Yusuf. Saudara-saudaranya tak percaya kalau dia Mesias. Kenapa? Dia tidak menunjukkan kuasanya dan kemesiasannya. Kealahannya tidak ditunjukkan karena belum waktunya. Orang Kristen kerap kali tidak sabar. Mau cepat-cepat semuanya. Lalu Tuhannya disuruh ngubah, segalanya suruh jadi cepat. Makanya zaman sekarang makanan tuh instan semua. Instan semua. Seperti apa? Manusia modern sekarang ini minta Allah itu tidak pernah terlambat, tidak pernah tergesa-gesa. Percaya enggak? Ya, tepat pada waktunya. Kalau saudara peka luar biasa. Timingnya itu pas. Gitu. Meskipun kelihatannya gak karu-karuan. Saya kemarin di rumah Pak Samudi baru ngalamin. Perkara kecil, saudara. Perkara kecil. Saya dengan anak saya Daniel. Saya sedang berdoa. Dia keluar. Ya, biasanya doa. Sebab dia juga tukang doa anak saya ini. Karena dia suka hamba Tuhan. Dan dia keluar. Lalu dia megang-megang tip deknya Pak Samudi. Dia dikasih tip dek orang. Dipegang-pegang dia dipencet. Dia bilang, Tuhan bilang, itu loh, tip itu loh. Pencetan. Sama dia dipencet, dikira mau dipasang, ditanyai, Om ini bisa Om, pencet. Dipencet, pencetannya mak, kotor. Nggak jalan malah putus. Dia lalu bilang, lo Tuhan, kok malah bawa potol gini? Aku malah potol gini kan rugi, ini malah nggak bisa. Waduh, payah ini. Lalu saya setelah sembahyang saya keluar. Ya, nak, dia gini. Ada apa, nak? Putus. Duh, kok bawa potol gini? Nah, ya aku nggak ngerti, Pak, maksudnya Tuhan itu apa? Nah, kok megang-megang itu? Lu mau disuruh mencet, tak pencet, maksud potol. Wah, putus ini. Lalu apa saudara? Saya lem. Saya minta Samudi lem, saya bikin betul, saya tempelkan di situ. Besoknya, saya bilang, ada 2 orang suami istri datang di situ. Suami istri datang ini, sebetulnya datangnya 3 hari sebelumnya. Ini saya datangnya persis, habis kita potol. Nah, waktu itu dia bilang, dia nyetel, mati. Yang lain, mati. Putus lagi, disetel dia putus. Wah, putus Om. Yang lain. Tapi saya bilang, yang ditempel itu loh, bawa keluar kamu. Ini mungkin sudah kuat. Kamu bilang, masa sudah kuat? Wah, sudah sehari. Lalu, coba dipencet sama dia. Potol lagi. Iya. Wah, potol lagi. Lalu dia bilang, wah, putus Om. Udahlah, saya bilang, sudah. Ini cincin pilih aja. Nanti ganti baru, saya bilang. Saudara tahu? Dia datang. Tuhan bisa. Sedang dia mutusin itu juga sama. Dia Tuhan bicara. Kamu kan baru mau jual feedbackmu toh Sony itu. Oh itu barang bekas. Kok jual itu lakunya berapa biarpun masih bagus. Macet ya. Oh maksudnya Tuhan tuh. Oh ini potol itu dibawa sini Tuhan. Terus dia panggil istrinya. Lihat feedback itu kok bilang apa? Tuhan bilang feedbackmu bawa sini. Oh toh. Ya sudah. Dia ambil baru. Dipasang bagus. Nah gini dong Om. Ya bagus. Jadi tujuan Tuhan disuruh potol suruh apa? Diganti. Untungnya Pak Samudi waktu potong udah apa-apa. Tapi jangan lalu saudara, dia ikut potol kini. Nggak diganti, wong kamu mau dagang sama Tuhan. Tapi kalau kamu kejadian kamu nggak sadar sih bahwa itu terjadi. Tadi pedoman bilang apa? Ngalah. Jadi dia ditutup. Mantul. Tuh pedomannya ditutup. Ya putus. Bisa nggak apa-apa. Wong itu barang bekas baru. Kita kerap kali tidak dapat mengerti cara berpikir dan bertindaknya Allah. Tetapi kita kerap kali membatasi kuasa Allah. Maka dari itu kita belajar seperti Tuhan Yesus. Dia peka terhadap pimpinan bapaknya.
Dan dia tunggu tiang awan, tiang api itu. Mata hatinya tertuju terus. Coba perhatikan tadi. Pedoman mendapat berkat tadi. Pikiran, hati, dan jiwa tertuju kepada dia. Itu tidak pernah meleset. Tepat. Karena pada waktu kita menghadapi bahaya, Jangan takut, jangan khawatir. Karena Allah sudah menetapkan. Dan kalau kamu menghadapi bahaya yang besar, Allah sudah menghadapkan di depan kamu. Allah tahu bahwa kamu tidak sanggup. Dia pasti bertindak. Hah? Pasti dah. Karena apa? Karena dia tahu kamu tidak sanggup. Dia yang sanggup. saya mengalami tiap hari, tiap saat. Alami terus sampai saya berkata, Tuhan, kalau tak ceritake sama orang, nggak ada yang percaya, Tuhan. Saya ini dianggapnya bohong, ngibul, Ekstrim, nonsen, bahkan dikatakan sesat. Karena apa? karena pengalaman-pengalaman yang aneh-aneh yang saya alami. Tapi setelah orang-orang pada ngalami, dia bilang apa? Betul Pak Yusa. Saya berkata, oh, betul Bung, itu dari Tuhan. Cuma orang itu tidak banyak yang ngalami. Sebab kayak dongeng, saudara. Nggak ada orang percaya. Ini contohnya baru saja minggu yang lalu saya alami. Saya sendiri tidak doa, yang doa itu istri saya. Diam-diam bayangnya. Sebab saya sudah ajarkan istri dan anak-anak saya, segala sesuatu kalau kamu punya keinginan, hadapkan dulu di hadapan Bapak, habis itu beritahukan kita berdoa bersama. Kita harus cek, Dikonfirmasi, diuji. Apa betul itu benar-benar Tuhan kehendak Tuhan atau tidak. Jangan tergesa-gesa, nanti disangka ngada-ngada. Nah, istri saya itu ternyata punya maksud. Maksudnya apa? Karena kesehatan dia, pembuluh darahnya itu gampang pecah. Dan Tuhan sudah berbicara kepada dia, Tuhan berkata, kalau kamu mau menungguin anakmu menikah, kamu nikahkan saja tahun ini. Dia bilang sama saya, Yang, kalau panggil saya itu Yang, sayang, gitu. Ini itu istri-istri kalau ngambil bapak itu. Kok manggil yang sayang gitu loh lah, bapak yang manggil istrinya ya sayang gitu. Saya kalau manggil dia ya Yang. Jadi jangan. Dia bilang, Yang, bagaimana kalau anak-anak ini nikahin dua-dua tujuh ini sudah ada dari Tuhan. Saya bilang, ya boleh saja. Tapi biar kita doakan supaya Tuhan bicara sama anak-anak kita, supaya jangan kita memaksa. Ternyata dua-dua anak bilang, Pak, tahu. Hah? Lola, masih sekolah. Gak apa-apa, kawin sih sekolah nih. Bingung aku. Biasanya sekolah selesai baru kawin ya dah. Aduh, iya ini. Saya bilang, Tuhan, ini kehendakmu. Ya sudah. Tapi yang satu, yang baru umur 20 tahun ini, yang perempuan ini, calon anak saya yang laki Daniel ini, dia enggak mau. Dia bilang, aku masih kecil loh, baru 20. Aku ya bilang, aku ya setuju, memang kamu masih kecil. Aku sebetulnya ya bingung. Dia bilang, tapi kamu bilang jelek lah. Coba tanya Tuhan. Ya nangis, tanya Tuhan, Tuhan, aku ini masih kecil. Jenny, calon suaminya sembahyang juga, dia bilang, Tuhan, kalau engkau tidak bicara sendiri, nanti disangka ya saya ngada-ngada. Nah, Tuhan ngomong sama anak saya laki ini dengan penglihatan, Tuhan ngomong sama calonnya ini dengan suara yang jelas. Dia berkata, aku melihat ada seorang perempuan menghadap ke tahta Allah, menangis. Lalu Tuhan berbicara kepada perempuan ini, apa? Nah, kalau engkau mau menyenangkan hatiku, jangan tolak rencanaku. Anak perempuan ini nangis lagi bilang, ya sudah Tuhan, aku mengasihi engkau, aku nurut. Tak dipaksa. Kalau engkau menyenangkan hatinya Yesus, segala perkara diatur oleh dia. Setelah semua dikonfirmasi, oke. Sekarang kan saya ini bapaknya kan mulai mikir. Apa wong kawin ini ora perlu duit. Itu iman iman bisik-bisik. Lalu saya bilang,
Sayang, kamu yang sembahyang jas, karena maunya dia. Lalu dia tanya, Kowe mantu tuh undang-undang orang berapa? Wah, susah. Nggak diundang salah. Diundang nggak ngerti alamat kabeh. Salah diundang kowe cari gedung yang muat 3.000. Sebabnya apa? Mantennya barengan, pokoknya jangan pesta pisah-pisah satu tempat. Jejer 2. Nanti tak cari mobil sing pintunya 3. Jadi keluar dari mobil 2 pasang. Ya kan antik toh. Lalu ternyata dia diam-diam ini, aku belum mikir, dia bermikir. Mikir apa? Hitung 10.000 kali 3.000. Tapi ya 30 juta. Lalu dia bilang, yang kowe di piro? Belum ada. Tapi bikin cepet-cepet ya. Belum cepet-cepet. Bulan Juli lah. Mana ada kok cepet-cepet ini? Ini belum ngomong sama besan mak. Kalau dari Tuhan, cocok. Kita doakan jadi setel, tempel, plok, cocok. Benar saudara, sebelum saya datang ke sini, saya ngomong sana, saya bilang, ya, cocok. Padahal besan saya yang satu itu punya rencana nanti November ngawini KKE salon adik anak saya. Sudah direncanakan November 6 tahun depan, tahun ini. Nanti, ini tak bilang, kita cepat-cepat dulu. Nah, biar sih, aku kan bingung. Mikir ini, saya gak bisa bayar. Kenapa saya bisa bayar? Saya bayar Tuhan. Langsung dia bilang, bagaimana caranya? Ya aneh, aku bilang gitu. Setelah istri saya tanya jumlahnya, dia bilang Tuhan, besoknya itu saya dihadapi orang belum tahu kalau dia itu doa minta 30 itu belum ngomong sama saya. Saya itu bisa dori uang. Pak, apa? Ini Pak, Tuhan perintahkan saya memberi kepadamu. Buat apa? Buat Pak Yusak pribadi. Berapa? 32 juta. Aku bilang, buat apa duit tak gini? Gak tahu Pak. Lalu saya doa, Tuhan ini buat apa? Buat saya kalau dapat duit itu selalu saya sembahyang buat apa? Tuhan bilang, berikan, dia tak berikan. Nah ini belum lapor istri, siapa ini? Tuhan bilang, nanti kamu tahu, temuin istrimu dulu. Saya ngomong, ya, ini buat apa? Dia bilang, berapa? 32. Nah iya, cocok. Cocok apa? Nah aku minta satap iya. Loh, kowe memang dek bapakmu itu kok langsung dikirim. Oh, bapak sayang kok sama aku kok. Loh, saudara. Gak masuk akal. Aku sendiri sampai bingung. Waktu anak saya kasih tahu, biaya sudah disediain. Apa? Ini loh, baca. Apa yang minta? Mamahmu tuh disayang-sayang Tuhan. Tuhan saya bilang, sudah disediain. Berapa Pak? 30. Dia bilang, jahit ya Pak. Iya, Yesus yang nanti. Kalau diceritain kayak dongeng enggak? Ini loh. Kalau engkau tidak ngalami sendiri, enggak akan percaya. Wong aku sendiri ya sampai melongo, apalagi satu. Heran Tuhan. Ya sudah sini. Kalau memang Tuhan kehendaki cari tempat, mesti cocok. Waktu libur penuh semua. Dapat loh. Ada. Yang mau 3.000. Iya. Tanggalnya cocok loh. Sampai geleng-geleng. Kok gampang sih Tuhan? Aku sudah atur semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau engkau menyenangkan hatinya Dia. Sebab Yesus sudah berkata di dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau engkau di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, minta apa saja kamu akan berikan. Dan itu digenapi semuanya. Tetapi saudara, kerap kali kita maunya apa? Kita mau hanya menjadi saluran berkat. Ya tak?
Banyak orang, perhatian yang kedua ini, senang enak jadi saluran berkat, atau enak membayar yang menyebabkan orang lain dapat berkat. Enak mana? Enak menjadi saluran berkat, atau enak yang membayar harga itu yang menyebabkan orang mendapat berkat. Enak mana? Enak jadi saluran. Sebab kalau jadi saluran, nerimo dulu, 1/10 dibuat orang lain, 90. Tapi kalau kita membayar harga menjadi berkat, kita harus jadi domba sembelihan. Dan orang lain mendapat berkat. Tapi itu yang Tuhan mau, saudara. Lihat di dalam kehidupan Yesus. Yesus punya kuasa. Lalu dia menyembuhkan orang. Dia membangkitkan orang mati. Dia memberikan makan orang-orang yang lapar. Dia menjadi saluran berkat. Dia turut makan enggak? Dia turut menikmati kuasanya Allah enggak? Ya. Tapi Allah tidak mau itu. Itu baru tingkat permulaan. Yang tingkat yang Tuhan kehendaki kesempurnaan. Jadilah kamu domba sembelihan. Sampai satu saat Allah sudah menetapkan. Yesus harus berhenti. Kuasanya tidak boleh digunakan. Dia harus dianiaya. Dia harus dihina. Dia harus mati di atas kayu salib. Sebagai domba sembelihan. Dan mendatangkan berkat buat saudara dan saya. Dia mati untuk engkau dan saya. Tetapi setelah dia bayar harga ini, dia dimuliakan oleh Allah menjadi raja di atas segala raja. Kalau engkau hanya sekedar menjadi saluran berkat, engkau hanya menikmati di dunia. Tapi kalau engkau akan menjadi domba sembelihan seperti Yesus, engkau akan menikmati di dunia dan di surga. Ini yang Tuhan mau. Mengapa? Tuhan sudah tulis. Lihat di dalam Yohanes pasal 16. Karena dia sudah berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Yesus berkata di dalam Yohanes 16, ayat pertama, kedua. Ayat 1, 2, dan 3, 4a. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, perhatikan. Kamu akan dikucilkan, berarti saudara dan saya ditolak. Mengapa? Karena orang lain tidak bisa terima. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepada kamu. Perhatikan, saudara. Allah menghendaki kita menjadi sempurna seperti Yesus. Jangan sekedar kalau kamu sudah diberkati Tuhan, kaya, kamu menjadi saluran berkat. Yang disalurin berapa? Setengah, semua, atau 10%? Paling-paling 10% toh. Yang 90% buat kamu. Tingkatkan, saudara. Sampai semuanya itu menjadi milik dia. Jangan saudara kira kalau saya terima 32 juta itu lalu saya tidak kasih per bulan. Saya selalu tanya, Tuhan, berapa yang aku harus salurkan kepada anakmu yang lain? Tuhan berkata, 5 juta. Ambil 5 juta. Berikan kepada orang ini. Oke. Saya tanya istri saya, berapa? 5 juta. Berikan. Saudara tahu? Kita harus belajar memberikan apa yang Tuhan perintahkan. Berikan kepada kita. Dan kita harus meningkat sampai kepada penyerahan yang total seperti yang Yesus lakukan. Suatu saat, kuasa yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus tidak boleh digunakan. Pada waktu dia di Taman Getsemani ditangkap, dia tidak boleh menggunakan. Dia berkuasa menyembuhkan. Pada waktu dia ditusuk, ditampar, dikasih mahkota duri, darahnya meleleh. Dia tidak boleh menggunakan kuasanya. Dia harus menanggung derita. Kita kerap kali kecewa. Mana
Tuhan, kuasa yang kau sudah berikan kepada mempan. Coba saudara perhatikan. Om Isa ini kalau sembahyang ngotot enggak? Saya terus terang kalau dia sembahyang sampai saya ngomong ke Tuhan, santainya Tuhan. Kalau sembahyang buat orang sakit, enggak pernah dia. Setan keluar. Wah, enggak ada. Dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar. Aku bilang, Tuhan, santai nih, keluar. Loh, setan ini nurut enggak? Wah, kenapa? Tahu, dia punya manja. Tak nurut, ketok di kepalanya Tuhan. Ya makanya aku ngalami setelah saya bilang, Tuhan, hambamu itu kok santai gitu, anak dia mau santai. Ini praktek ini, praktek. Yang tadi mulai. Saya pergi ke Boromius, rumah sakit, bimbang orang sakit. Saya tanya sama anaknya, sakit apa? Saraf. Nah terus dokter bilang mau mati, tinggal semalam. Dan diikat. Wah, tapi keruntalan terus Pak. Kasihan Pak. Saya pikir kalau ibu saya meninggal ya biar meninggal dengan mulus, tenang gitu loh Pak. Enggak keruntalan kayak gini. Mungkin anak Tuhan loh Pak. Oh ya. Terus saya pikir minta didoakan tenang, mati enggak apa-apa, itu gampang. Soalnya aku sudah cabut nyawa. Jadi gampang. Saya bilang, enak saya bater sama Daniel anak saya. Dan, yuk bayang, orang suruh nyerahin Tuhan, beres. Saya datang sana, waduh marah-marah. Lalu saya cuma gini, Tuhan Yesus, aku belajar. Saya nggak mau terpengaruh, mau jungkir balik, biarinlah, santailah. Tuhan Yesus, apa yang saya harus lakukan? Tuhan bilang apa? Bebaskan dia karena dia diikat setan. Oh ya, sudah waktunya Tuhan sudah. Aku cuma ngomong gini, setan, lepasin ya, jangan macam-macam. Amin. Tapi apa terjadi? Marah 2 kali. Sampai tempat tidur gempa. Anak cucunya melotot semuanya. Melototnya di aku. Pikirnya gini, wah manggil pendeta salah alamat. Oh ditenceng, tidur malam. Lalu anaknya dokter ini ngomong sama saya gini. Nah saya dokter, dia dokter jadi enak. Enggak. Apa? Sudah. Lu kok. Artinya maksudnya lu kok tambah. Kita dapat. Tapi saya santai lah, dia santai. Aku bilang, tidak urusan. Saya tinggal pergi. Saya tinggal pulang. Saudara tahu apa terjadi? Saya tahunya baru besok urusannya. Anak saya bilang, lu kok tambah ribut Pak? Aku diri orang arti loh, tapi Tuhan bilang sudah lepasin, mesti omongin, masuk setan ini, enggak aku menurut santai, saya ngerjakan kan Tuhan, bukan aku, aku gak dikuasa apa-apa. Oh jadi gitu Pak, ya weh tenang lah, terus beliau minta itu ngomong, lu masih apa, setan ini kok, orang usah gebur-gebur. Aku tak terus saudara tahu, lusanya datang ke rumah saya. Ibunya itu sama anaknya. Dia datang sini. Terima kasih Pak Isa. Terima kasih apa? Sebab yang datang itu bukan anaknya dokter, jadi yang aku kenal yang lainnya. Terima kasih Pak Isa. Ada apa? Loh ini loh mama yang kemarin dulu yang marah-marah di rumah sakit yang mau mati itu. Hah? Tidak jadi mati. Oh aneh kok Pak. Aneh sih. Waktu Pak Yusa itu masih di situ, malah kata marah. Nah kita jadi bingung, sembahyang kok tambah mencak-mencak. Tapi demikian Pak Yusa pergi, keluar dari pintu. Mama kita kayak selembungan kempes. Tidur nyenyak. Semalam tidur nyenyak, besok bangun sembuh sempurna. Dan dokter periksa dia bilang, ini kok sembuh sempurna tadi malam ada apa? Udah pulang. Dicek semua, di scanning semua sempurna. Dan dia datang ke rumah saya, dia bilang, terima kasih Pak. Lalu saya berdoa, Tuhan, kok aneh ngomong kenapa kok Tuhan? Waktu tak tunggu ini kok malah mencak-mencak. Tuhan bilang apa? Setan ini mau narik kamu, supaya kamu ini bimbang enggak.
Cek kue bimbang, kue kan sembayang lagi. Cek kue sembayang lagi, berarti sembayang yang pertama tadi gak percaya. Loh. Oh, pantesan. Pantesan Om misalnya sembayang. Oh, amin. Mentelat kabeh. Mesti ada kesaksian sembuh. Sebab dia percaya apapun yang dia katakan dalam nama Yesus mesti jadi. Ini saudara. Kita tidak usah emosional. Kita tidak usah dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan kita dengar. Tapi kita percaya setiap firman Allah ya dan amin. Kalau penderitaan itu harus kita alami, ya saudara tidak usah dalam ini. Ya, usir-usir tidak mentelat. Tuhan bilang, wah aku sih nyuruh kok. Ya wis toh. Ya terima kasih Tuhan. Nanti dek gak kuat kan Tuhan sing gotong. Betul enggak? Saudara tahu Tuhan Yesus ngomong apa? Di dalam Matius 11. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuh yang kupasang karena kuh yang kupasang itu enak dan ringan. Saudara tahu rahasianya enak bagaimana, ringan bagaimana? Nggak tahu kamu. Saya ya nggak tahu, taunya barusan. Lalu Tuhan berkata gini, bisa, kenapa kok aku bilang kuk yang aku pasang itu enak dan ringan? Ya kenapa Tuhan? Nah, kenapa anak-anakmu selalu mengatakan berat, gak kuat Tuhan? Betul gak? Ya, karena mereka nggak tahu. Tuhan bilang, kamu tahu gak yang aku maksud? Gak tahu. Gini loh, kamu lihat sapi itu loh, sapi yang narik kereta. Sapi ini 2 apa 1? 2. Sapi ini 2. 1, betul? Kamu lihat, perhatikan dari depan atau dari belakang. Sapi ini nanti dari jalan kan mesti menteng sana, menteng sana. Betul enggak? Mesti bisa, lurus bisa. Mesti satu menteng sana, yang satu menteng sana. Kenapa? Sebabnya sapi yang satu ini punya kehendak ke sana, yang satu punya kehendak ke sana, betul? Jadi tari-tarian, jadi berat enggak? Berat. Kukmu itu sebetulnya yang gotong apa? Kamu bersama dengan Yesus. Tapi kalau kamu nggak nurut Yesus, Yesus mau sana, kamu mau ke sana, menteng. Lalu menang mana Yesus? Gepeng. Makanya berat. Lalu Tuhan bilang apa? Kenapa? Anak-anakku bilang berat. Anak-anakku ini sombong, tinggi hati. Orang kalau sombong tinggi hati, bangga enggak? Ngangkat kepala enggak? Nah, kalau kamu gotong tuh sapi ini itu gue, Tuhan Yesus sama kamu. Lalu kamu sombong, ngangkat kepala, tinggi. Sing gotong kue apa Tuhan? Sama, gotong sama Tuhan. Terus kalau kamu lebih tinggi, wah karena kamu sombong merasa mampu. Sing gotong kue apa Tuhan? Kamu pantesan gepeng. Tapi kalau kamu rendah hati, Tuhan, aku kan kalah sama kamu, kuat kamu ya. Aku tak rendah hati ya. Kue tunduk. Sing gotong apa? Tuhan. Enteng. Tuhan bilang mana? Nurut aja lah. Enteng. Loh. Orang rendah hati itu mesti tunduk. Nah kamu sekarang ini bebanmu berat enteng. Berat. Sombong. Tunduk. Biar Yesus senggotong. Enteng. Nah, ngerti saudara? Hidup kekristenan itu luar biasa. Maka dari itu kalau Tuhan berkata di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33, perhatikan. Ini yang saudara harus sadar. Kukatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Supaya saudara dan saya dapat damai sejahtera. Biarpun dapat aniaya, damai sejahtera. Sebab apa? Sebab cuma sementara, enak, ringan, sudah digotong Yesus. Yang penting ikuti pimpinan Roh Kudus. Loh kanan, kiri. Enteng gak? Enteng. Kalau saudara nanti hari ini berasa bebannya berat, kamu bilang, Tuhan ampuni aku sombong. Sekarang aku mau rendah hati. Tak nunduk ya Tuhan, gotongan. Pasti ringan, enak, rileks. Nurut, berikan aku kepekaan Tuhan. Supaya aku sampai tujuan karena Engkau sudah menang. Karena Yesus segala-galanya bagi kami. Amin. Mari kita berdoa.